bagaimana rahasia kekuatan penduduk Gaza 2 tahun genosida, mereka bisa tetap tegar. Perlu disclaimer bahwa ya tetap saja ada yang buruk, ada yang menjadi mata-mata Zionis Israel. Cuman kita akan tetapi dominan. Ya, mayoritas saudara-saudara kita di sana itu, dan ini kan sering kita dengar ada yang mengatakan sudahlah Gaza udah tinggalin aja, hijrah saja. Nggak mungkin bisa menang. Dulu ada kelompok kecil. Masya Allah. Amat sangat yakin dengan pertolongan Allah. Masya Allah. Ada kelompok kecil yang betul-betul beriman dengan apa yang Allah janjikan. Bagaimana iman Gaza ini bisa kita aplikasi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaza hari ini menjalani Ramadan setelah 2 tahun berkorban nyawa dan harta benda. Kita banyak manusia yang bertanya apa yang bisa diberikan untuk Palestina dan Gaza. Tetapi Spirit of Aqsa, kita akan membedah satu pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang telah Gaza dan Palestina berikan kepada kita? Melalui program The Secret of Sumud, Spirit of Aqsa akan membedah setiap hari Jumat, insya Allah, menemani Ramadan sahabat Spirit of Aqsa. Kita akan membedah rahasia ketegaran Gaza dalam memenangkan Al-Aqsa, yang semoga bisa menjadi bekal kita dalam ketegaran dan keteguhan iman kita sehari-hari, terkhusus dalam perjuangan Palestina. Bersama dengan Gurunda, Al-Ustadz Dr. Omar Makkah, LC MPDI, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, alhamdulillah kita sudah jalani. Setelah 2 tahun Palestina, Gaza mengalami genosida. Ya. Dan sangat menyayat hati, tetapi walaupun belum berhenti Ustaz ya, tapi perjuangan masih berlanjut. Kita ingin di samping kita berbuat untuk Palestina dan Gaza, ada banyak pelajaran yang bisa Gaza berikan pada kita. Masya Allah. Nah ini yang ingin kita mau ambil Ustaz. Mohon arahan dari Ustaz. Bagaimana kita mengambil pelajaran tersebut. Nanti kita akan melihat beberapa video Ustaz, tetapi pembukaan dulu. Opening dari Ustaz Umar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ba'd. Bumi Syam yang Rasulullah SAW katakan, malaikat-malaikat rahmat basitatun ajnihataha, membentangkan sayapnya di bumi Syam. Dan Baitul Maqdis secara khusus tak pernah berhenti memberikan kita pelajaran, tak pernah berhenti memberikan kita mau'izah, peneguh, dari dulu sampai hari ini. Betul. Berapa banyak kisah-kisah keteguhan Allah abadikan di Baitul Maqdis, di bumi Syam. 7 pemuda Ashabul Kahfi, menurut pendapat banyak ulama, itu terjadi di bumi Syam. Betul. Ya. Talut, Jalut juga di bumi Syam. Juga terjadi di bumi Syam. Dan hari ini Gaza, Allahu Akbar. Bagi mereka yang punya mata, mereka yang punya telinga untuk mendengar, mereka punya hati untuk memahami, ada banyak ibrah. Ada banyak pelajaran Ustaz Ridwan yang diajarkan Gaza kepada kita. Masya Allah. Baik Ustaz, kita tadi akan masuk ke kisah-kisah yang sudah diajarkan sejarah dan ayat-ayat kepada kita yang terjadi di Baitul Maqdis. Tapi sebelum ke situ kita ingin bridging Ustaz, ke sana melalui peristiwa yang terdekat dengan kita secara zaman, walaupun jauh secara jarak ya. Tapi secara zaman hari ini kita melihat peristiwa itu. Kita akan lihat satu video Ustaz. Nanti mohon komentar dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari video saudara kita di Gaza ini. Kita lihat. أحمد كثير من الإخوة بيسألوا إيش سر صمود أهل غزة؟ سر صمود أهل غزة؟ صحيح. والله سؤال حلو. سر صمود أهل غزة الإيمان بالله يا إخوان. بس طبعا كثير ناس بيسألوني وسألوني كمان إيش كيف أنتم تصبروا؟ كيف أنتم تصمدوا؟ إحنا يا إخوان عندنا ما يقارب بنخرج في السنة ما يقارب 5000 شخص حافظ كتاب الله. إحنا يا إخوان عندنا الصبر، عندنا فيش حاجة اسمها استسلام. رغم احنا وقعنا كثير وانكسرنا كثير بس بنقف.
بنقف لأنه إحنا متآمنين بربنا إن ربنا هينصرنا. ربنا قال أن تنصروا الله ينصركم، فإحنا مأمنين في هذه الآية، راح نضلنا صامدين حتى لو انكسرنا، حتى لو وقعنا، حتى لو كمان زاد. يعني أقسم بالله يا إخوان إحنا في غزة معجزة. Ini rahasia pertama, Ustaz. Iman pada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana Gaza menghadapi kekuatan yang sangat besar. Kita lihat dunia hari ini bergejolak dengan semua dinamikanya, tetapi Gaza bisa bertahan selama 2 tahun, walaupun bertahannya itu sudah puluhan tahun. Tetapi puncaknya ini di genosida terakhir 2 tahun, itu Masya Allah. Dan ternyata rahasia pertama itu adalah, dari video ini, adalah iman billah. Ya. Allahu Akbar. Kalaulah saudara-saudara kita di Gaza, Ustaz Ridwan, tidak Allah karuniakan iman yang kuat, berat, dan tidak mungkin mereka bisa bertahan sampai hari ini. Dan video ini yang barusan kita tonton bersama, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana rahasia kekuatan penduduk Gaza. 2 tahun genosida, mereka bisa tetap tegar di bumi Syam, di bumi para nabi dan rasul. Kalau mungkin kita juga bertanya, kita kan juga punya iman. Betul, Ustaz. Iya. Menarik ini, Ustaz. Ya, kita juga punya iman. Ya, sayangnya memang iman kita tidak sekuat, tidak setegar saudara-saudara kita di Gaza. Betul. Ada yang menarik dari saudara-saudara kita di Gaza, Ustaz Ridwan. Iman mereka itu dididik oleh Allah, Masya Allah. selain dengan kondisi, situasi. Ini yang kita tidak punya. Tarbiyah Rabbani jadinya. Ini tarbiyah Rabbani bagi Masya mereka. Allah. Situasi yang sulit, berat. Bukankah dalam pepatah bahasa Arab, wa inda syada'idi tadharur rijal. Masya Allah. Dalam kondisi sulit dan berat itulah akan lahir orang-orang hebat. Ini saya ingat beberapa pertanyaan asatidz, Ustaz. Ketika melihat beberapa video Al-Quran, Ya. wisuda-wisuda penghafal Quran, dan kita katakan inilah rahasia generasi Gaza itu Al-Quran. Tetapi para asatidz bertanya waktu itu, lah kita juga punya banyak halaqah, tapi kita punya banyak halaqah Quran, banyak penghafal Quran. Apa bedanya coba? Ya. Jadi satu, bahwa iman mereka itu dididik dengan tarbiyah rabbaniyah. Kondisi situasi mereka itu membuktikan kemurnian iman mereka. Masya Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka sudah lulus dari poin ini. Masya Allah. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa iman saudara-saudara kita di Gaza ini, rahasia kekuatan ketegaran mereka adalah iman mereka, dan iman mereka dibentuk oleh lingkungan, ya, situasi yang tidak dibuat-buat. Ya. Dan disitulah pembuktian antara orang-orang yang benar-benar beriman atau orang yang cuman mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menarik bahwa dari video ini iman mereka itu juga dibentuk dari Quran yang tidak hanya mereka hafal. Masya Allah. Ya. Tidak hanya dihafal. Kita juga hafal Quran, kita juga baca Quran. Wisuda juga, wisuda Ya, Al-Quran kita banyak. juga wisuda Quran, tapi Masya Allah. Ya, apa yang Allah kisahkan dalam Quran, kezaliman, kesabaran, keteguhan, keimanan, itu diamalkan saudara-saudara kita. Masya Allah. Walau kita juga perlu disclaimer bahwa ya tetap saja ada yang buruk, ada yang menjadi mata-mata Zionis Israel. Cuman kita Akan tetapi dominan. ya mayoritas saudara-saudara kita di sana itu bahwa iman mereka itu tumbuh dari Quran yang tidak hanya dihafal. Betul. Tumbuh dari Quran yang tidak hanya disetorkan lalu kemudian diwisuda, tapi betul-betul menjadi petunjuk, menjadi cahaya, menjadi patokan mereka mengambil keputusan. Masya Allah. Dan ini yang kita dapati, ini yang kita lihat dari saudara-saudara kita di Gaza. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ada ikhtiar. Rabbani ini kayaknya selaras dengan hadis-hadis tentang memang ikhtiar Allah di bumi Syam. Iya, betul. Dan artinya memang banyak generasi yang Allah munculkan di bumi Syam itu ditempatkan pada kondisi keadaan yang memompa mereka menjadi generasi pilihan. Iya. Di dalam Al-Quran sebenarnya ada banyak juga peristiwa. Masya Allah. Seperti yang di awal sudah saya sampaikan bahwa bumi Syam tidak pernah berhenti mengajari kita banyak hal. Keteguhan,
Kemenangan itu bukan dengan senjata. Iya. Kemenangan itu dengan kuatnya iman, teguhnya iman. Kalau kita coba membuka lembaran-lembaran sejarah yang Allah abadikan dalam Quran, yang Allah ingatkan kepada kita, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Bahwa telah ada dalam Quran itu kisah-kisah umat-umat terdahulu itu pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini bukan dongeng. Masya Allah. Ini penjelasan atas segala sesuatu, ini gambaran atas segala sesuatu. Kalau dulu dongeng, Ustaz. Kalau sekarang bukan film. Ya. Sekarang film orang. Iya, kisah-kisah Quran itu Allah tegaskan petunjuk dan kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Masya Allah. Gambaran keteguhan saudara-saudara kita di Gaza kita bisa dapati di dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Quran bagaimana keteguhan pasukan Talut. Masya Allah. Yang saat itu orang meyakini, orang merasa bahwa tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Jalut. Perlengkapan perangnya jauh lebih kuat. Jumlah pasukannya jauh lebih banyak dan lebih hebat. Dan sudah menang berkali-kali. Dan itu terbukti. Ya. Bukankah ini juga yang terjadi hari ini? Ya. Berapa banyak? Bahkan di antara kaum muslimin sendiri sudah saudara kita di Gaza itu nggak mungkin bisa menang. Ya. Mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan penjajah Zionis laknatullah alaihim yang persenjataannya jauh lebih canggih. Ini kan mirip dengan ucapan orang-orang yang tidak yakin dengan pertolongan Allah, yang tidak mengimani apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Perkataan orang di waktu itu la taqata pas. La taqatana al-yawma bijaluta wa junudi. Enggak mungkin. Dan ini kan sering kita dengar ada yang mengatakan sudahlah Gaza dan tinggalin aja, hijrah saja. Enggak mungkin bisa menang. La taqata lana al-yawma bijaluti. Dulu ada orang-orang yang tidak yakin dengan janji Allah. Ada orang-orang yang tidak yakin dengan pertolongan Allah. Sebagaimana hari ini juga ada. Tapi Masya Allah, dulu ada kelompok kecil. Masya Allah. Amat sangat yakin dengan pertolongan Allah. Masya Allah. Ada kelompok kecil yang betul-betul beriman dengan apa yang Allah janjikan. Inna wa'adallahi haq. Masya Allah. Yaitu pasukannya Talut. Yang itu pun melalui ujian-ujian yang berat. Ketika Talut melewati sungai. Ya. Mengingatkan agar pasukannya tidak berlebihan meminum air dari sungai. Padahal lagi haus-hausnya. Namanya juga sedang berjihad, berperang ya. Illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tenggelam dengan dunia, dengan kenikmatan, jangan harap kita bisa berada di barisan terdepan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang menasihati diri saya, Ustaz Ridwan, dan saya sedang belajar dari saudara kita yang ada di Gaza. Bahwa ternyata Masya Allah, sebagaimana dulu di pasukan Talut, ada orang-orang yang Allah kuatkan imannya. Kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dan mereka disifati dengan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman itu. Mereka yang Allah didik, Allah tarbiyah dengan iman yang kuat. Allah karuniakan iman yang kuat. Betul-betul yakin dengan perjumpaan dengan Allah, yakin dengan janji Allah. Ini yang menjadi rahasia. Kenapa Gaza sampai sudah 2 tahun lebih sudah diporak-poranda, mereka bisa menghancurkan bangunan, tapi demi Allah iman penduduk Gaza tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh penjajah Zionis laknatullah alaihim. Dan selama iman ini ada di saudara-saudara kita di Gaza, maka selama itulah keteguhan, perjuangan, ribat, jihad itu ada di bumi Syam. Masya Allah. Barakallah. Saat ini kita mengambil potret satu hikmah yang sangat besar dari Gaza. Iman, dan bahwa iman itu dilahirkan dan ditempatkan pada sebuah tarbiyah Rabbani. Mungkin yang bisa diambil oleh penonton, Ustaz, bagaimana mengambil hikmah iman dan bahwa syada'id, kondisi-kondisi sulit dalam hidup itu bisa memperkuat iman. Bagaimana bisa mereka mengambil ini sebagai penguat bagi perjuangan hidup mereka. Nasihat buat para penonton dan kita semua juga. Bagaimana iman Gaza ini bisa kita aplikasi juga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Satu pelajaran buat saya, buat kita, buat siapapun yang menonton ini, Ustaz Ridwan dan seluruh sahabat-sahabat Sepeto Aqsa, terkadang kondisi sulit yang kita tidak senangi. Itu cara Allah menguatkan iman kita. Masya Allah. Ini cara Allah mendidik kita. Ini cara Allah menguatkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, di atas kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Ya kita pasti akan mengatakan kondisi Gaza ini kondisi berat, sulit, dan ini tidak baik. Tapi bisa jadi, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kondisi inilah rahasia tarbiyah imaniyah bagi saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, khususnya yang ada di Gaza. Masya Allah. Jadi buat teman-teman, ini episode pertama dari The Secret of Sumud. Kita ambil pelajaran tentang iman, ya, dan iman yang ada di Palestina itu mesti ditambah dengan tarbiyah robbani. Jadi tidak bisa kita merasa aman bahwa kita sudah beriman, kemudian kita ingin hidup dengan mudah-mudah saja. Iya, betul. Jadi iman yang dipupuk, dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada ibtila, ada ujiannya. Semakin besar, semakin kuat insya Allah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya Allah, Ustaz. Ada pesan terakhir, Ustaz, untuk penonton untuk episode pertama dari Secret of Sumud. Ya, pesannya kita sedang berada di bulan Ramadan, Syahrul Quran. Salah satu rahasia sumud, keimanan saudara-saudara kita di Gaza, dekatnya mereka dengan Quran. Dan bukankah Allah yang mengingatkan kita dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Semoga kita tidak meninggalkan Ramadan ini kecuali Allah sudah tambahkan takwa dan iman kita semuanya. Insyaallah. Baik, para sahabat Sepeto Aqsa, sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pertemuan pertama kita bersama guru kita Ustaz Dr. Omar Makkah, yang semoga menambah iman, menambah tips. Artinya Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menambah kuat iman kita dengan Al-Quran. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi, bahwa Al-Quran yang semakin intens kita baca di Ramadan ini, harapannya semakin menggetarkan hati kita setiap disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu adalah tanda kekuatan iman kita insyaallah. Kita ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum, Ustaz, dan terima kasih para penonton. Kita bertemu di episode kedua dari The Secret of Sumud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إطعام الطعام في شهر رمضان من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل. قيل أن الطعام يغذي الأجساد، ولكن الابتسامات تغذي الأرواح والقلوب. مؤسسة روض الأقصى التي غذت أرواحنا وأجسادنا وأطفالنا في هذا الإفطار الجماعي في شهر رمضان 2025 قد أتاحت لنا الفرصة أن نخدم أبناء شعبنا وأن نتمتع بابتسامات الأطفال والرجال والنساء. مؤسسة روح الأقصى، دمتم ودام عطاؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونعم الله لروح الأقصى، نعم الله. Mari bergabung Ramadan Bangkitkan Gaza. Sempurnakan keberkahan bulan suci dengan menjaga tanah suci bersama Palestina.